Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Aisyah Adia dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Jurnalistik. Langsung saja, saya akan membawakan materi mengenai teori-teori komunikasi antar pribadi dan interpersonal, dan memahami konsep diri dan memahami kesadaran diri. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri antara sendiri dengan Tuhan. Antar pribadi atau interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi itu antar pribadi atau interpersonal terjadi apabila bermolok dengan diri sendiri untuk membuat sesuatu keputusan, pilihan, dan sebagainya. Proses komunikasi antar pribadi dan interpersonal yang terjadi dari dalam diri individu atau diri sendiri landasan untuk melakukan komunikasi antar pribadi atau keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung kepada keberkesanan komunikasi kita dengan diri sendiri. Baik, adapun siklus hubungan pikiran manusia dan kemampuan berkomunikasi dapat kita lihat sendiri ada 7, yaitu semua yang ada di sini: kata-kata, perilaku, kebiasaan, karakter, nilai hidup, tujuan hidup, dan selanjutnya. Kompetensi intrapersonal dan intrapribadi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pengetahuan diri, 2. Pengarahan diri, 3. Harga diri. Yang kita tahu itu pengetahuan diri, pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. Sedangkan pengarahan diri, daya yang memberi arah dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi perilakunya. Sedangkan harga diri, pandangan seseorang bahwa dirinya bermanfaat, berkemampuan, dan berkebajikan. Adapun masalah yang muncul bila kurang memahami diri kita sendiri, yaitu 1. Mengasingkan diri, 2. Kurang dapat mengambil keputusan, 3. Persepsi yang keliru. 2. Adapun dampak kurang memiliki pengarahan diri, yaitu 1. Kurang percaya diri, 2. Kurang mampu mengendalikan diri. Dan adapun masalah yang muncul apabila kurang memiliki harga diri, yaitu 1. Kurang respect terhadap orang, 2. Mengabaikan diri, 3. Tidak mampu memaafkan diri. Baik, adapun 4 tahap proses komunikasi intrapribadi dan intrapersonal, yaitu 1. Sensasi, 2. Persepsi, 3. Berpikir, 4. Memori. Nah, yang seperti saya tadi jelaskan tentang komunikasi interpersonal, yaitu adapun contoh komunikasinya, yaitu 1. Muhasabah diri, yaitu menilai tentang segala perkara yang telah dilakukan sama ada baik atau buruk dan berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik. 2. Berdoa, memohon atau meminta sesuatu kepada Tuhan. 3. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang dapat kita lihat, kita itu harus memahami konsep diri dan kesadaran diri, yang dimana sebagai perilaku komunikasi kita menganggap diri kita sebagai sebuah entitas terpisah yang berkomunikasi dengan otonomi manusia lain. Dengan itu kita termasuk dari tradisi psikokultural, tradisi
yang saya tadi jelaskan, kita juga dapat memahami konsep diri dan kesadaran diri, yaitu dimana sebagai pelaku komunikasi kita menganggap diri kita sebagai sebuah entitas terpisah yang berkomunikasi dengan otonomi manusia lain. Dengan itu kita termasuk dari tradisi sosial kultural. Adapun konsep berhubungan dengan diri sendiri, yaitu satu, interaksi simbolis dan pengembangan diri, yang dimana interaksi simbolis merupakan sebuah cara berpikir mengenai pikiran diri sendiri dan masyarakat yang telah memberi itu kontribusi yang besar terhadap tradisi sosiokultural dalam teori komunikasi. Dua, gagasan Harr mengenai seseorang dan diri sendiri, yang dimana Rom Harr seorang ilmuwan sosial yang telah menjadi anggapan penting bagi karya mereka. Gagasan ini tersusun oleh sebuah teori pribadi yang memengaruhi bagaimana mendekati dunia. Bagi Harr, seorang adalah bentuk yang dapat dilihat dan tak karakterisasi. Adapun elemen-elemen menurut Rom Harr, yaitu ada 3. 1. Kesadaran. 2. Riwayat hidup. 3. Perantara. 3. Pembentukan sosial mengenai emosi. Menurut Everil, emosi merupakan sistem kepercayaan yang memandu pemahaman seseorang mengenai situasi. Biasanya, emosi terdiri dari norma-norma sosial yang dipelajari dan aturan yang mengatur perasaan. Dapat 4 aturan mengenai emosi menurut Everil, yaitu 1. Aturan-aturan penilaian. 2. Aturan perilaku. 3. Aturan ramalan. 4. Aturan pelekatan. 4. Pembawaan diri. Ervin Goffman, salah satu pakar sosiologi yang terkenal pada abad ke-20, menggunakan sebuah metafora dramatis untuk menjelaskan bagaimana para pelaku komunikasi menghadirkan dirinya. Susunan sehari-hari dipandang sebuah tahapan, dan manusia dianggap sebagai para pemain yang menggunakan performa untuk mengesankan penonton. Komunikasi tentang identitas, yang dimana identitas diri yaitu susunan gambaran diri Anda sebagai seseorang. Teori-teori yang berfokus kepada pelaku komunikasi akan selalu membawa identitas diri sejumlah tingkatan, tetapi identitas berada dalam lingkup budaya yang luas dan manusia berada dalam menguraikan diri mereka sendiri.